Betul. Berarti ada kemungkinan lagi nih Better bisa chicken. Apalagi di match pertama, match kedua tuh Better panas banget. Dia top 3 sama top 2. Betul, di 2 game pertama BTR masuk ke top 3 dengan jumlah kill yang bisa dibilang cukup banyak ya untuk 2 game pertama. Masuk Vikendi, kalau kita lihat track recordnya BTR kemarin dan sebelum-sebelumnya, memang Vikendi menjadi salah satu map andalannya BTR. Meskipun belakangan ini bisa dibilang Vikendi udah mulai terbagi lah kekuasaannya ya. Tapi BTR sebagai salah satu pemegang title King of Vikendi dulu, gue rasa ini bakal nge-boosting mental mereka masuk map kita yang ketiga. Wow, berarti kalau misalkan ini Vikendi Better bisa chicken lagi, bakal nge-boosting poin BTR lagi tentunya. Betul, top 3 lah harusnya bisa kalau dia bisa chicken dengan dominan plus tim-tim yang di atas dia. Performanya mungkin gak maksimal ya. Itu kalau kata Kapasta doa baik sama doa buruk. Betul. Itu digabungin. Tapi kita kesampingan dulu lah doa buruk ya, karena kita doakan yang positif dulu aja untuk BTR dan juga Aero Wolf agar mereka bisa maksimal. Urusan tim lain nanti aja dulu. Yang Benar. penting fokus ke tim Indonesia dulu kita. Itu dia, dan pesawat aja udah siap, dan kali ini di Vikendi bahkan dipimpin oleh pramugari Winnie dan juga pramugara Wolfie kali ini. Betul. Buat teman-teman, bersiap-siap kita bakal terbang menuju ke Vikendi dan kita bakal langsung melihat pertempuran 16 tim terbaik di dunia memperebutkan gelar juara dunia. Ini dia Vikendi. Oke, kalau misalkan dari arah flight path-nya nih, BTR, kalau misalkan ke travel jauh banget, apakah ada kemungkinan Pindah ke bagian-bagian scrapingan yang sekiranya tembakan Iron Sight tanpa scope ini bakal sedikit sulit untuk seorang Matoy menok lawannya cukup jauh jaraknya. Oh, dan ini ada prediction ya, yang bakal menangkan di Vikendi itu Navi ada sekitar 22,2% masuk ke dalam prediksinya. Iya, tampaknya better belum masuk ya ke win Belum. percentage di Vikendi. Mungkin belum terupdate dengan kemarin, padahal tampilannya BTR kalau bermain di VT itu galak banget. Baru diomongin langsung muncul, bener aja mereka bakal fight kecil-kecilan dengan ASL di jarak medium range dengan tembakan seadanya dari kedua tim. Iya, dari kedua tim sama-sama nge-pressure satu sama lain, sementara itu Luxi masih menggunakan M16 dan juga DBS-nya berusaha untuk memberikan pressure karena tim ASL. Ini mereka cuman paling mengenakan satu sama lain doang, nggak sampai nge-end. Karena mereka masih bermain di area sekitaran compound, jadi kalau misalkan knock, masih bisa di-revive. Betul, tiba-tiba bakal kayaknya juga ke arah PW88. Korpai dan kawan-kawan sudah mulai mengunci Matoy yang sempat nembak-nembakin Stops dan juga Ice. Malah Matoy yang terkunci kali ini, dan Korpai tanpa helm, tanpa armor, tanpa tas. Kayaknya hanya bermodalkan senjata dan juga bucket head kali ini ya. Bakal coba fight dengan Matoy yang terkunci di bagian low ground. Itu dia. First aid juga heal yang terbaik di PUBG Mobile juga belum dimiliki. Sementara itu Yuhai posisi jaraknya cukup jauh dari Matoy. Jadi kalau misalnya ada salah satu player yang terpick off dari tim Secret, itu bakal susah banget untuk backup, bakal susah banget untuk di-revive. Dan sepertinya PW88 memilih untuk menarik mundur. Sementara itu Liquid lagi mengamankan satu vehicle, tapi diganggu oleh seorang Joker. Ada backup yang sangat baik dari Juxi. Bagus banget, backup dari seorang Zuxi langsung menemukan lawannya. Sekarang Joker yang perlu dibantu kali ini. Orang baik yang tersakiti Joker kali ini perlu langsung di backup oleh teman-temannya. Itu dia, wow, itu Juxi dia bener-bener baik banget backupnya. Dia berhasil menyelamatkan Liquid yang lagi mainkan satu vehicle tambahan. Sementara itu BTR bakal melanjutkan rotasinya menghindari fight dari ASL. Betul, kita bakal geng dari ASL juga akan sedikit sulit ya nembak dengan tembak-tembakan yang belum memadai untuk jarak menengah ke atas. Tapi dari BTR ini hal yang positif karena mereka tidak ke take down, punya kendaraan, dan kali ini juga tahu posisi musuh di mana aja. Iya benar, berarti dapat informasi tambahan. Sementara itu Ryzen juga bakal di follow oleh kedua player lainnya, kayak bakalan dijemput untuk melanjutkan rotasi. Betul. Kita bakal lihat sementara waktu ini dari tim BTR tampaknya langsung rotasi juga menggunakan low ground sebagai cover mereka dengan kendaraan crispy car yang cukup berbahaya, tapi dengan cover yang memadai harusnya mereka cukup aman untuk menuju ke bagian atas. Dimana kalau kita perhatikan sekarang di bagian selatan, di daerah-daerah Semen Factory dan sekitarnya sudah mulai numpuk tim-tim yang pengen rotasi. Wow, itu rame banget tim-tim dari arah selatan untuk masuk dalam circle. Banyak juga tim yang lebih memilih untuk melakukan rotasi cukup jauh di area pinggir mengambil area utara dari Vikendi. Betul, tapi kita bakal kini juga ya dari tim yang bermain tampaknya belum ada yang di end, baru kenok di awal-awal doang. Dan sisanya selain BTR, ASL dan juga beberapa tim lain seperti TS dan juga PW88 belum terlalu banyak fight terjadi di awal permainan. Itu dia, karena kalau misalkan dari jumlah player dilihat masih ada 64 player masih live, belum ada yang pulang ke arah lobby. Tadi cuman ada terjadi trading mungkin satu sama lain. Sementara itu Zeus juga lagi melanjutkan rotasinya untuk mencari compound, dan ini ada Zeus IC.
dengan 6.229 total damage, 29 total kills, dan juga longest distance skillnya itu ada 253, hampir 3 kotak kecil ya Kak Flo. Betul, selain IC memang Zeus menjadi satu tim yang perlu diperhatikan juga, perlu diwaspadai juga. Mengingat biasanya nanjak ke performa mereka tuh drastis banget dibanding hari-hari awal. Sekarang Zeus bermain dengan sangat-sangat baik. Dibilang mereka itu agresif banget nggak juga gitu. Dibilang mereka mengunci lawan nggak juga. Tapi memang mereka positioning mereka itu selalu perfect. Mereka selalu ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ketika musuh itu bisa dibilang dalam keadaan nggak prima. Nah, sehingga mereka ketika mukul mereka itu selalu menang. Itu bener banget. Dan sering kali juga kita lihat Zeus itu sering menjadi orang ketiga. Dia sering banget nge-steal kill player-player yang dikenokin oleh tim-tim lainnya. Jadi itu makanya total poin dari Zeus makanya bisa dapetin 16 itu karena banyak banget steal kill yang diambil oleh Zeus. Betul. Tapi baik lagi sih untuk Zeus, mereka perlu meningkatkan performa lagi karena tim-tim lain juga sudah meningkat, termasuk FUT. Mereka juga mulai ada performa yang cukup meningkat di hari-hari akhir, di mana sekali ini Raw menjadi pemain bintang mereka di beberapa hari ini. Ini dia Navi juga sedang rotasi. Navi yang up and down performanya, di mana di game-game awal sempat usun dan juga merasakan WWCD di game sebelumnya. Kali ini perlu bermain lebih stabil lagi sih kalau mereka pengen kembali meningkatkan peringkat mereka. Oh, seperti Navi bahkan bentrok sama Kashigir Atletik. Ada spray down dari seorang Soulless ke arah depan, tapi belum berhasil ngekat rotasi dari Navi. Navi masih mendapatkan lower ground, masih bisa melanjutkan rotasinya dengan aman. Betul. Dan kita bakal lihat kayak ini juga dari tim Navi. Selamat dari rotasi mereka, bakal menuju langsung ke tempat singgahan mereka untuk sementara waktu ini ya. Karena perpindahan circle cukup drastis. Dari arah pesawat di bawah, pentalnya ke atas, ini bakal cukup membuat tim-tim numpuk di bagian tengah dan juga di bagian kanan dari map Vikendi menuju ke circle yang berada di kanan atas. Benar, di area sekitaran Cement Factory juga Aerowolf lagi melanjutkan scoutingnya ke arah depan yang berkaitan dengan satu player itu dari tim Zeus kalau nggak salah yang dekatan sama Aerowolf. Sementara itu Potato lagi berusaha membuka vision yang lebih luas lagi, berusaha mengamankan rotasi dari tim Aero sendiri. Betul, Aero sendiri lagi membuka kendaraan, coba memperluas vision mereka. Di mana kita bakal dari PW88 akan tabrakan dengan Navi. Old Boy muterin compound dari PW88 Ice, tapi langsung menghindari yang mengetahui bahwa ada resiko yang bakal diterima jika dia menabrak rumah tersebut. Langsung pindah posisi, mungkin pindah compound. Mereka bakal masuk ke depan dan mungkin bertemu dengan seorang Stops yang sudah berada tepat di depan mereka. Stops berada di balik satu bukit dan mungkin akan langsung meng-HBD pergerakan dari Navi yang tidak menjadi bahwa ada seorang Stops. Langsung tembakin juga diincer seorang Magic, tembak terus tapi belum mengenai ataupun belum menumbangkan targetnya. Tapi di depan mereka ada Gewi yang siap melanjutkan usaha dari Stops. Oke, dari Matic berusaha untuk healing terlebih dahulu, sementara itu vehicle-nya udah mulai terbakar, udah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Sementara itu Navi Old Boy berhasil mendapatkan satu player dari PW88. Gewi tertakedown di belakang sana, bahkan susah banget di revive. Lihat split yang dilakukan PW88 begitu jauh, begitu sulit untuk nge-revive seorang Gewi. Sementara Stops juga ter-pick off, berarti total 2 player dari PW88 udah ter-take out, ter-knock out. Dan kita bakal langsung dan juga tanpa adanya ampun dari seorang Old Boy. Menuju ke depan kedua bagi tim Navi dan sekaligus menyelamatkan tim Navi dari begalan di awal permainan. Iya bener Bas, tadi ini Navi dia benar-benar kokoh banget di awal-awal udah dapetin 2 player, 2 kill udah berhasil bisa diamankan oleh tim Navi. Sementara itu PW88 keputusan yang baik, dia memilih untuk lebih milih untuk menghindari fight daripada join fight terlalu lama, malah jadi resiko nanti PW88 malah satu tim yang pulang ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat kali ini juga dari permainan di awal-awal tampaknya tim-tim sudah mulai meningkatkan agresivitas mereka ya. Mulai berusaha untuk membegal pergerakan tim-tim lain juga. Iya, karena dia mengingat ini tuh hari terakhir Grand Final PMGC dan juga hari terakhir Vikendi dimainkan. Betul, ini terakhir ya berarti ya? Hari terakhir Vikendi dimainkan. Bolehlah teman-teman kita ketik iya, goodbye Vikendi ya. Oke, goodbye Vikendi, ada hashtagnya. Jangan goodbye, karena banyak kenangan indah di Vikendi. Oh iya. Hashtag terima kasih Vikendi. Oh itu lebih bermakna, iya benar lebih bermakna. Hashtag terima kasih Vikendi. Untuk ucapan terima kasih kita kepada Vikendi yang sudah menemani kita sepanjang 2 tahun lebih ya di kompetitif PUBG Mobile. Itu dia, 2 tahun lebih Vikendi menemani kita di map kompetitif, di turnamen-turnamen kompetitif. Sementara itu kita lanjut lagi kompetitif nih di PMGC Grand Final yang dimana tim Secret lagi berusaha scouting aja ke daerah sekitarannya, dan tim-tim lain juga sebagian besar udah masuk dalam circle, udah aman. Di daerah utara itu masih kosong, yang berarti arah jalur dari PW88 itu enak banget. Dia di area sekitaran Zabava itu kosong banget, bisa masuk ke dalam circle dengan aman.
Iya, dan kita bakal lihat dari tim DA, tim yang masih berusaha memperebutkan puncak dari klasemen sementara. Lagi melakukan rotasi juga, masih lengkap dengan 4 anggota mereka karena baru 2 orang dari tim yang sama dipulangkan ke arah lobby. BTR juga memiliki performa di 2 game pertama yang sangat-sangat baik. Kita doakan bersama juga BTR dan juga Aero memiliki game 3 yang kembali baik hasilnya. Itu dia, apalagi ini mantan King of Vikendi. Tapi kemarin King of Vikendi comeback lagi. Dia berhasil menekan WWCD di Vikendi dan kali ini kita berdoa semoga Indonesia bisa chicken. Karena dari match 1, match 2 itu hampir chicken. Kalau sekarang harus bisa chicken. Amin, semuanya ramaikan di live chat hashtagnya IndoPride. BTR Win Rising Wolf dan juga seorang Jimmy udah mulai kekikis HP-nya terkena spray dari arah Bigetron. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Nova pelan-pelan sudah mulai menyadari bahwa dia terjepit kali ini posisinya, tidak bisa bergerak dengan bebas juga. Di kiri ada Zeus karena juga ada BTR, 2 tim yang lagi on fire. Mereka perlu berhati-hati kalau mereka pengen hidup dan juga bertahan di game kali ini. Zona pertama baru menutup, ini berarti kita bakal melihat tim-tim lain sudah mulai berdempetan dan sudah mulai masuk ke area yang sama. Meskipun kalau kita perhatikan di kiri bawah ya, ada 2 tim yang masih menebekan ataupun nahan badan ke arah blue zone kali ini. Zona pindah ke bagian kanan lagi, menyakupi Cosmodrome, bagian jembatan, dan juga hingga sampai ke ujung dari Cement Factory. Iya, circle selanjutnya nggak terlalu berbeda dari circle sebelumnya. Sementara itu order ada terdengar tappingan-tappingan ke arah tim Bigetron. Ryzen di sana posisinya ketahuan, tapi ada counter fire ke arah tim order. Betul, jadi order kan dia masih bertahan di balik Broken Wall menggunakan TPP Vision dia untuk membuka informasi dan juga memberikan informasi kepada teman-temannya kali ini ya. Dan sementara kita perhatikan juga tim TSJ masih menebihin zona, mereka tim dengan tempo yang cukup lambat, kali ini mereka tahu bahwa mereka bakal telat, sehingga mereka sengaja. Kalau telat banget ya sekalian. Iya benar, kalau misalkan telat sekalian aja. Berarti kalau ini ada 2 pilihan di Vikendi kan, misalkan dia melakukan fast rotation atau melakukan late rotation, tapi sekaliannya red itu late banget. Betul. Dan kita perhatikan saran juga dari tim Alpha 7 mulai terpantau berdekatan dengan tim 4AM, tim yang patut diwaspadai dan juga diperhitungkan dalam perolehan juara kali ini. Dan baru ngomongin juara, kali ini satu calon juara juga ada BTR yang mulai terpantau, tim dengan performa yang lagi up banget di hari terakhir. Pas banget nih, waktunya belum telat. Jadi kita doa bersama tim BTR dan juga tim Aero Wolf ya, bisa memiliki performa yang terbaik dan mendapatkan hasil yang maksimal juga kali ini. Iya, dan di compound seberang dari Bigetron Red Alliance juga ada tim Aero Wolf yang udah masuk ke dalam circle, udah nyaman memberikan compound. Sementara itu dari Zeus juga masih di area semen. Ini semen rame banget, banyak banget tim-tim yang mengambil daerah sekitaran Semen Factory. Betul, tapi kalau kita perhatikan sekarang juga ya, dari tim BTR mereka juga bermain dengan cukup santai, lebih ke split dan mengumpulkan informasi, dan mereka berada tepat di atas tim Zeus. Kalau mereka bisa membegal, menumbangkan tim Zeus, ini bakal jadi satu hal yang positif juga karena Zeus poinnya masih berada di atas BTR dikit. Kalau mereka bisa take down Zeus, itu bakal langsung menghilangkan satu contender juga. Iya, kalau misalkan dia bisa nge-take down Zeus, terus ditambah poin BTR dia di Vikendi maksimal, itu bisa banget ngebalikin lagi posisi-posisi klasemen yang di atas. Pelan-pelan lah, mulai meningkat dan satu persatu lawannya dikejar kali ini. Tapi sementara itu kita perlu tahan dulu untuk masalah poin-poin karena kita masih berada di circle kedua. Masih cukup panjang perjalanannya, masih cukup panjang gamenya kali ini. Sehingga kita bakal lebih fokus ke rotasi dan juga fight kecil di awal permainan kali ini ya. Iya bener banget, di 13 menit pertama itu baru ada sekitar 2 player doang pulang ke arah lobby. Ini kalau kita mengingat Vikendi karena banyak banget compound yang ada, jadi tim-tim lebih memilih untuk melakukan defensive compound daripada nabrak sana sini. Karena ini mengingat hari terakhir di Grand Final, dia juga Vikendi terakhir, berarti semua tim pengen memberikan hasil yang maksimal. Betul, pastinya karena ini udah PMGC, hari terakhir lagi, nggak mungkin ada tim yang pengen ikut PMGC, cuma buat ikut-ikutan aja. Iya, tapi kalau misalkan mau naik ke Kak Flo sendiri ya, kan ini kan hari terakhir. Mungkin gak sih ada perbedaan tempo permainan misalkan dari tim-tim yang ada, yang di atas, dia lebih memilih untuk mengamankan placement dulu, jadi tim-tim yang di bawah tuh lebih step up lagi permainannya. Kalau menurut gua, ketika lu di atas, apa yang lu perlu lakuin adalah main biasa aja. Main biasa ketika aja. Ada yang bilang kan, oh kita perlu makin agresif, yang ada mukil. Oh kita mainnya santai aja, kita main aman. Yang ada malah terlalu hati-hati, nggak berani fight. Paling bener gimana caranya? Main biasa aja, toh lu udah di atas gitu, berarti main lu udah bener dong. Oh iya benar. Lu nyampe atas nggak mungkin tiba-tiba nyampe, pasti dengan gameplay lu yang baik gitu. Buat apa lu mengubah hal yang udah baik? Iya benar banget, berarti main sesuai biasanya aja, strategi yang biasa. Itu karena emang strategi yang biasa dipakai juga membuat mereka di atas. Betul. Oke, berarti strategi yang nggak salah, berarti udah benar. Dan sementara itu kita lihat ini banyak banget tim-tim yang menumpuk di area sekitaran Cement Factory. Masih aman juga, belum ada yang terjadi bentrok, belum terjadi clash juga dari satu sama lain.
Iya, kita penasaran juga dari tim BTR ya. Pelan-pelan mereka juga mulai menyebar, mulai mencari posisi di tengah-tengah circle. Mereka cukup center kali ini, di mana ada beberapa tim sudah melingkari mereka. Ada KP, A1, RRQ, Aero, dan tim-tim lain sudah mulai mengitari mereka. Tapi sementara mereka masih aman banget, tidak menerima tembakan sama sekali. Dan tampaknya TSJ pun sudah mulai mendekati ke arah Castle, lagi memberhentikan kendaraan mereka di bagian Broken Wall dan sedang mengintip ke depan apakah ada yang sudah mengisi high ground atau belum. Iya, harus di scouting dulu daerah sekitaran bakalan aman gak sih kalau misalkan dilewati langsung satu tim soalnya dari tim Secret Jin. Jaraknya berdekatan dan jembatan aman bakal langsung dilewatin oleh tim Secret Jin untuk touchdown di compound selanjutnya. Sementara itu dari kelas digital atletik wow, rada kaget itu ya tiba-tiba. Karena kaget, karena yang lagi disorot adalah tim DA ya. Iya, yang lagi disorot padahal DA, bukan Bigetron atau Aerowolzu. Tapi itulah semangat dari penonton Indonesia kali ini ya. Meskipun BTR ataupun Aerowolf tidak terpantau, dukungannya masih terdengar hingga sekarang ya. Oke, ngomong-ngomong terpantau nih, di 2i lagi ngepantau juga nih pergerakan dari Alpha 7. Dia berusaha untuk mencari celah kira-kira set apa yang dilakukan oleh masing-masing tim. Alpha 7 juga sama melalui Broken Wall yang berusaha untuk membuka vision yang lebih luas ke arah hierarki. Iya, tapi kalau kita penasaran juga dari tim RRQ kali ini pelan-pelan sudah mulai melok dengan Alpha 7, pelan-pelan mulai mengintip dengan TP Vision yang dimiliki oleh seorang D2E kali ini. Ayo BTR, sama-sama punya kamu pasti compound, bisa, sama besar juga compoundnya, BTR. tapi untuk Alpha 7 jumlah rumahnya lebih dikit dibanding RRQ dan mereka punya high ground advantage. Jadi ini kayak plus minusnya, rumahnya nggak banyak tapi high ground. Itu ada plus minusnya sendiri, sementara itu dari RRQ juga berusaha untuk mencari celah, tapi selama mereka masih masuk dalam circle, mereka bakal stay di compound dulu sambil mengamati pergerakan-pergerakan yang terjadi di sekitar. Iya, kita penasaran juga dari seorang Swagwin mulai mengintip ke depan, di mana kita bakal lihat seorang Matic pelan-pelan mulai mengintip, mulai terpantau, tapi langsung menutup angle kembali. Kembali ini dia meta Vikendi, meta di mana semua orang menjaga compound mereka, tidak banyak bergerak dan menunggu zona yang memaksa mereka untuk bergerak. Iya, agresifnya kalau misalkan persoalan tabrak compound, retake compound itu baru agresif di Vikendi. Tapi untuk sekarang karena dari masing-masing tim udah melakukan compoundnya masing-masing, lebih memilih untuk melakukan defensive aja sementara waktu. Iya, sekarang kita bakal lihat kali ini memang semua tim sedang dalam posisi tempo yang lambat lah kali ini. Iya. Tidak terlalu banyak ngebuka vision, tidak terlalu banyak juga coba ke tapping, kita pun men-take down lawan. Karena balik lagi Vikendi, rumahnya banyak banget dan jarak antar rumah tuh jauh. Jadi Iya, memang bahayanya itu cuma pas rotasi, pas udah punya rumah, tinggal ancang-ancang menjaga tabrakan lawan aja. Itu dia, istilahnya kalau misalkan turun di awal-awal dan juga ternyata A1 satu playernya berhasil bisa BTR di guys, knock BTR ya, out, tapi BTR. masih berada di dalam compound, masih bisa di revive untuk sementara waktu. Itu entah dari ASL atau dari Bigetron tuh kak. Betul, ya kalau kita penasaran juga dari BTR ya, mereka juga kali ini ASL mereka saling menok juga, tapi cuma sebatas tapping-tapping aja, karena lihat tuh, angle-nya ketutup. Oh iya benar. Jadi even mereka ngenok pun nggak bakal banyak yang terjadi, kayak ngenok ya udah. Yang ada kalau mereka ngejar, nge-push, mati sama tim-tim yang sudah mengitari sekitarnya. Makanya Vikendi itu susah dimainkan karena gitu. Ketika lu udah masuk dalam compound, udah ngelok, lu ngenokin musuh pun nggak bisa di-push. Lu keluar yang ada rumah-rumah lain tembak-tembakin rame-rame, jadi makanan tim lain. Jadi ya udah sebatas kenok ya udah lepasin. Iya, makanya cuman di knock doang terus di revive, knock doang terus revive. Kalau untuk nge-push gitu harus dipikirkan semata mungkin sih. Dan circle selanjutnya udah kembali berpindah, kembali mengarah ke area utara. Semen Factory udah mulai ditinggalkan, berarti tim-tim yang berada di bawah selatan itu bahkan cukup PR untuk masuk dalam circle. Betul, dan kita perhatikan juga circle yang pindah ke bagian utara. Tim PW88 tadi berada di ujung circle, malah sekarang masih berada di circle, masih aman. Malah tim-tim seperti Nova yang perlu pindah posisi kembali. BTR tampaknya center, cukup center kali ini, tapi masih ngelok dengan tim-tim yang tadi nyangkut juga. Ini udah kayak saling ngelok, malah di kanannya circle, di bawahnya Peskova itu kosong semua. Kosong semua, nggak ada yang nempatin compound satupun di Peskova. Sementara itu inilah compound to compound. Sementara itu KB Frozen udah mulai kelompok posisinya, tapi Soulless juga udah mulai ketahuan harus segera repositioning terlebih dahulu. Tapi ternyata Soulless harus knockdown terlebih dahulu. Betul, kita penasaran juga dari tim DA kali ini dan posisi kenok perlu ngumpet di balik batu sementara untuk melakukan revive. Tapi kendaraannya meledak. Apa yang bakal terjadi dengan tim DA yang kali ini nyangkut di batu, nggak punya kendaraan, juga dipantau oleh Gonzo dengan M24. Oke, sementara itu satu player dari Zeus termakan granat yang sangat matang dari tim Amar Ararki. Utility terus-terus ditembakkan dan juga spray down menggunakan M4 di Sarokar ini berhasil mendapatkan HP bakal langsung di-push oleh tim Ararki. IC juga harus ke pick up dari sisi kanan, ada D2E ternyata yang ngelok dari bagian kiri, sementara bakal langsung di-push, dicari player dari Zeus lainnya dan akhirnya Zeus
gak bisa bertahan lebih lama dan harus terfinish di posisi ke-16. Malapetaka bagi satu tim adalah berkah bagi tim lain kali ini. Kalau Itu kita dia. sekarang tim-tim yang berada di bawahnya Zeus akan RRQ mengincar 4 posisi yang mungkin akan ditinggalkan oleh Zeus di bagian atas dari klasmen. Sementara waktu BTR, ini ayolah pasti tim lain melihat BTR. bahwa Zeus pulang ke arah lobby akan semakin semangat dan semakin giat mencari poin agar bisa Semangat memaksimalkan BTR, game weekend kali ini. Bener banget, karena klasemen di atas masih bisa banget ke otak-atik, masih bisa banget. Juara ini BTR, masih gak semangat tahu siapa, BTR. masih bisa, siapapun bisa jadi juaranya di hari terakhir ini. Betul, kita penasaran juga dari tim TS kali ini bakal langsung mengintip ke bagian luar. Mereka berada tepat di ujung zona. Depan mereka open field, mereka Tim perlu apa nih? waspada, Tim jangan terlalu TS, open, jangan terlalu wih. cepat masuk ke zona kalau belum memastikan kekosongan di ujung circle-nya. Dan benar saja saudara tim yang memantau mereka juga, Navi, Meku, Smoke kali ini sudah memantau pergerakan TS yang lagi pengen maju ke depan. Oke, ada tapping menggunakan M4 dari seorang Meku berusaha untuk merusak vehicle dari tim yang berada di depannya. Itu ada satu vehicle, dua vehicle menjadi target. Sementara itu si tim BTR Secret cuy. dalam satu vehicle diisi oleh 3 player Ayolah, sekaligus bakal lanjutkan BTR. rotasi. Tapi di depannya ada kelas digital athletics bahkan bentrok satu sama lain. Tim Secret udah mulai turun dari vehicle-nya, sementara dari arah sisi kirinya juga ada tim Footballers. Iya, Kalau kita penasaran juga dari BTR. pergerakan tim Secret pelan-pelan maju ke depan. Ada dua lawan yang mulai terpantau dari layar kita. Ada DA dan juga ada tim KP. Tapi terdekat adalah tim DA di mana mereka bakal bertemu dengan Ngeblur lagi. bentar lagi sih harusnya. Di mana DA masuk ke Ini dalam live-nya cave-nya di kali ini mana ya. sih? Iya, ternyata DA tuh berada di bawahnya. Itu aku pikir mereka Ayo, bakal bentrok, banggakan ternyata Indonesia, enggak. Kelas digital Gibran. athletics justru berada tepat Ayo, di bawah. Ini BTR. udah ketahuan banget, vehicle-nya udah berhasil bisa gelap, diamankan, di-save cuy. oleh seorang Silas. Oh. Iya, kita penasaran juga dari DA Silas sudah masuk ke dalam cave-nya. Dan lagi berharap lah kali ini zona pindah ke arah mereka lagi supaya mereka bisa melakukan blokiran terhadap cave dan meminimalkan jalur masuk ke dalam cave-nya. Tapi kalau penasaran juga dari tim Aero bakal menabrak ke arah Nova, tapi Super Una yang menabrak kali ini harus tersungkur juga ke arah tanah. Lemparan smoke coba untuk membutakan vision musuh dan juga menyelamatkan temennya. Kali ini King bakal coba untuk masuk dan langsung menghabiskan Super Una sekaligus menyelamatkan temennya Order dalam posisi knock. Iya, backup dari Aero Wolf itu sedikit terlambat karena ada satu player yang terknock out dari tim Aero, bakalan memilih untuk revive dulu dan Super Una RRQ bakal dipulangkan ke jadi lobby. Berarti nomor Aero paling Wolf atas. misalkan dua player terakhirnya. Waduh. Iya, kita penasaran juga dengan Lare pelan-pelan bakal melakukan setup smoke terlebih dahulu untuk membutakan Ayolah, vision BTR. lawan. Dari tim Nova XQF juga perlu pindah posisi. Di mana zona kembali pindah melawan dari bagian bawah, pindah ke bagian lebih arah utara kali ini. Dan RRQ pun terpantau dengan 4 anggota mereka dan juga 6 kill yang sudah dikantongi di awal permainan. Padahal baru satu tim dipulangkan ke arah lobby. Iya. Berarti cukup banyak membincang-bincangkan tim lain ya. Iya benar, banyak banget tim yang pincang-pincang. Sementara itu Alpha Seven dan juga RRQ dia berbarengan melakukan rotasi. RRQ mengambil sisi bagian kanan dan juga Alpha Seven di sisi bagian kiri. Sementara itu terdengar satu player, terdengar satu step bakal langsung diterobos ke dalam cave. Seorang Navi berusaha men-takedown, tapi ada Alpha Seven yang datang tiba-tiba ada spray dan menggunakan usinya, tapi nggak bisa bertahan. Meku harus dipulangkan ke arah lobby. Ini kelas digital athletics tiba-tiba dibantu oleh Alpha Seven. Sementara itu KP juga berkedatangan tabu. RRQ memborbardir pertahanan dari Aduh, Konina Power. jangan turun Satu begitu, player masih bisa please. diamankan dari RRQ berusaha mencari celah Aduh, lagi. Belum turun meluangkan begitu. satu player lagi masih didapatkan. Frozen juga harus membeku begitu aja. Sementara menyisakan dua player dari Konina Power. Betul, kita bakal kayak sering Gonzo juga Akzer menyisakan 2 pemain doang, tapi Aero sayang banget perlu pulang ke arah lobby pada game kita yang ketiga kali ini ya. Dan Ernie melempar bom tampaknya masih kena jendelanya dan pantul kembali. Gagal masuk ke bagian rumah dari tim Konina Power kali ini dan Gonzo dalam posting apron di baliknya ada Akzer yang berusaha untuk nge-cover juga, memastikan Gonzo bisa mundur ke belakang dan menyelamatkan posisinya. 2 anggota KB masih bertahan juga menghadapi 3 anggota dari tim RRQ yang sedang on fire dengan 8 kill yang dikumpulkan di awal permainan kali ini. Iya, dari RRQ juga KP juga memiliki PR selanjutnya untuk masuk dalam circle. Sementara itu Granat dari seorang Silas, dia berhasil menumbangkan seorang Matoy. Sementara itu Silas terkena spray damage dari arah belakang. Alpha Dan Seven belakangnya. berusaha mengganggu pergerakan dari kelas digital atletik. Ayolah Betul, Indonesia, kita bakal semangat juga dari tim Indonesia. DA pelan-pelan sudah punya posisi, sudah menolak lawannya juga. Banggakan negaramu. Menampung gerakan dari Alpha 7 yang kali ini harus stuck di bagian high ground tanpa cover yang memadai kali ini ya. Dari Alpha 7 pun harus perhatikan 2 sisi di bagian bawah RDA, di kiri mereka juga ada tim lain yang sudah mengunci pergerakan mereka. Yang ke bagian depan cuma Pada belum berhasil notifikasi, menemukan guys, lawannya, tapi maaf, zona guys. akan bergerak. Biasalah notifikasi WhatsApp Dan gitu ya. Sena Texas Oke. menemukan 1 bahkan 2 pemain dari tim DA. Misalkan 2 lagi bertahan di N1 tapi Selim berhasil menumbangkan lawannya. Banyak notifikasi, Silahkan covering cuk. fire lagi tapi belum berhasil menumbangkan lawannya, tapi Oke. Navi pulang ke arah Oke, lobby. wih. Oke, selanjutnya bakal langsung jadi push Yalah, oleh seorang bos. Mafioso. Ada lemparan granat yang sangat amat matang untuk menumbangkan 2 player dari kelas digital athletics. Bakal langsung diserbu through the smoke. Ada spray tapi justru malah Selim didapatkan oleh granat seorang Alpha Seven. Langsung
masih bersembunyi di balik cave. Ngeri, Posisinya masih ngeri, ada dalam Sementara dari sisi bagian atas ada Silas berusaha ngegocek-gocek. area bawah, ada spray down karena depan menggunakan G36 nya, tapi terlalu sulit. Ada 2 player langsung di spray down dan Silas juga harus tertumbang. Satu demi satu player dari kelas Digital Athletics harus dipulangkan ke arah lobby. Oh iya, Wah, kita bakal mantap. jadi seorang race, Better udah orang ngekill diri satu, bertahan, cuy. terjepit di dalam cave, akan menebelkan sakitnya Blue Zone di Vikendi kali ini tanpa ada dukungan dari teman-temannya kali ini, kan dia seorang diri bertahan. Setelah kita bakal dari tim BTR tampaknya sudah mulai aktif. Fight kali ini di mana Oh, itu Ryzen BTR, mendapatkan cuy. kill dan juga 2 kill dikantongi oleh tim BTR. Kita bakal dapatkan Mantap, BTR bisa BTR. kembali memiliki performa baik mengetir oleh King of Mantap. Vikendi. Gokil, Tabrakan nggak juga ke arah apa-apa. tim A1 dan tim mulai tumbang trading dengan Mantap. seorang Iya, BTR Luxy, ratakan. tapi Awas, mereka BTR. seorang Shoycott mainnya juga ke arah tim BTR dan ada juga bala bantuan Nice. dari BTR lainnya. Ryzen kawan-kawan Oh, sudah mulai revive dulu covering tuh, fire revive. ke arah tim A1. Ada lemparan molotov juga ke arah depan berusaha melakukan player dari Bigetron. Ini A1 juga Soykot, dia lebih memilih Waduh, untuk waduh. step back karena Bigetron dia masih ada 4 player, bahkan sulit banget untuk di counter. Sementara itu Soykot Ngalah aja, dia bro, berusaha untuk ngalah aja. crawling aja menghindari fast fire Ngalah position aja, ketahuan, bro. tapi 4 player dari Bigetron Red Alliance dia nggak mau kasih lepas, terus dicari di mana Ngalah Soykot aja, ada bro. player Tuh, dan kan udah Uzi dari dibilang. seorang Liquid Bigetron berhasil menyapu dilawan. bersih player terakhir dari Iya, A1. kalau Bigetron tuh kita udah bakal ganti marah. dari tim 4AM kali Iya, ini. rata Posisi cukup loh. enak kan Ayo, depannya Bigetron, ada ratakan. satu cover yang sangat memadai dari bagian rumah-rumahnya. Tapi lemparan bom sudah sini menuju ke arah tim RRQ juga di mana Arnika ini harus terjepit dan nggak bisa kejar kemana-mana. Dan lemparan bom Widih. hampir berubahkannya kali ini ke arah Ini lobby, tapi Arnika Bigetron langsung harus menghindari waspada bomnya, nih. pindah posisi Sama ke front tim kembali, tapi Alpan. kali ini nggak akan miss. Suk memulangkan Beneran RRQ ke guys, arah harus lobby. waspada Wow, nih. Bigetron masuk ke Ini- top 5. Ini performa yang Waduh. sangat Oh iya, teramat Bigetron. baik ditunjukkan oleh Bigetron. Bigetron Red Alliance. Dan ini Bigetron. adalah WWCD forecast Bigetron. 4AM ada 80,1%. Bigetron. Bigetron 69,5%. Dan kelas Digital Athletics juga harus terfinish di Bigetron. posisi kelima, membuat Bigetron Ayolah, semakin ayolah, Bigetron. dekat lagi untuk mendapatkan WWCD. Mantap, Betul, BTR. kali ini BTR harus berhadapan dengan salah satu Awas, tim awas, terkuat BTR, di awas, awas. BMGC juga kali ini, yaitu 4AM. Masih lengkap juga roster mereka kali ini, Waduh, sementara waduh. waktu yang 4 lawan 4 di mana TSJ tim yang patut diwaspadai juga, dan juga Futbolis Oh, lengkap BTR semua ini udah waspada, 4 waspada. raksasa lengkap dengan 4 anggota mereka akan BTR berhadapan di apa aja circle nih yang kita yang BTR terakhir Liquid, 7 dan 8 BTR kali ini. Ryzen, Wow, Zuxi, ini Lux, circle. Microboynya Tim mana, berhasil bos? mendapatkan masuk ke dalam bibir circle. Sementara itu tadi juga Kenapa ada spray yang Microboy nggak dilanjutkan oleh diikutin ya, Futbolis, bos? dan Futbolis terkena tappingan damage sepertinya dari Liquid yang arah diikutin. lainnya. Ini udah benar-benar sulit banget. Dan Luxi Waduh. berhasil mendapatkan satu player dari Luxi, Futbolis. Lovazin ngeri. harus terknock out. Betul. Ngeri, Kita bakal ngeri. kali ini juga dari tim 4AM pelan-pelan sudah mulai menyebar, di mana TS kayaknya juga mulai menyebar maju ke depan, di mana mereka berada di low ground, tidak terpantau oleh tim mereka. Kini mereka kalau mereka bertahan di balik gunungan, tapi sementara dari BTR Bang 14 kendaraan juga 14 dua sisi Pelan-pelan, berdempetan Diksi, tepat pelan-pelan. di sebelah tim 4AM. Lemparan bom Awas, dari Kofi dibom, juga dibom. menuju ke Aduh, arah jangan rak, BTR, jangan rak. tapi 2K bakal tumbang sama seorang Liquid. Kali ini kita bakal dari tim BTR menyebar dengan cukup rapi, tapi cover mereka sangat terbatas. Oke, Liquid menjaga sisi bagian belakang backline Awas, dari Bigetron awas, Alliance, Liquid. tapi Liquid terkena spray yang sangat menyakitkan sehingga Liquid harus terknock out sementara waktu. Bahkan dicoba di revive oleh seorang Ryzen dan ada suppressing fire dari seorang Swan berusaha memporak-parandakan defensive Juxi, line gila, dari Bigetron cuy. Red Alliance. Gila, Iya, kita bakal Juxi. kayak juga dari tim BTR dengan cover yang seadanya. Mereka bertahan kali ini menghadapi tim Ayo, 4AM, Bigetron. tapi tampaknya Liquid dan posisi knock Ayo. perlu di save oleh Ryzen, di mana Luxi dan juga Zuxi menjadi Ayo, ujung Bigetron. tombak dari tim Ayo, BTR ayo, bagi ayo, tempat ayo, menghadapi 4AM. ratakan. Tapi TS masuk dari belakang, tampaknya anggota Tinggal BTR 4 tim, mulai cuy. ke take down one by one, di mana Ryzen Ayo, masih ayo, menahan ayo, sakit Bigetron, dari Ryzen. Bigetron, Clear Bigetron. covering fire dan juga backstep yang sangat baik ke arah tim Secret Jin. Ryzen akhirnya ketinggalan juga dan harus menahan sakitnya Blue Zone, sekaligus tembakan dari tim 4AM, tapi dari BTR masih menyisakan seorang Luxi di balik asap, di balik cover, masih bertahan dan coba kali apakah dia bisa maksimalkan poinnya Luxi, kali ini. Luxi, ayo, Oh, Luxi, ada ayo. spray yang menggunakan berry dari Ayo, seorang Luxi. Sub berusaha menggunakan ada lemparan utility dari tim Futbolis Ayo, Luxi, berusaha bisa- menembus bisa pertahanan dari flicker, 4AM. Luxi. Vehicle juga udah boleh dimanfaatkan oleh Futbolis untuk melanjutkan rotasinya untuk membuat fortingan. Ayo, Sementara ayo, waktu ayo. ini 4AM dan Futbolis sama-sama masih Pasin utuh, sama-sama 15 masih kill aja. menyisakan 4 player, sementara tim Secret Jin misalkan 3 player dan Bigetron Red Alliance masih misalkan 1 player. Iya, Ayo, kita bakal kayak juga dari Luxi. pergerakannya tim Futbolis tampaknya sedikit terjepit ya oleh Blue Zone, tapi dengan mereka berada di ujung zona, mereka tinggal maju dikit lagi dan melakukan forting. Iya benar, tinggal dikit lagi masuk dalam circle. Nih kalau misalkan kita lihat Luxi ya, last man standing dari Bigetron Red Alliance memiliki PR yang cukup banyak untuk masuk dalam circle. Sementara itu 4AM masih fokus untuk fight ke arah tim Futbolis. Satu Waduh. kepala tadi dari Rauk
justru malah satu player dari 4AM harus tertumbang. BTR tampaknya harus pulang di posisi keempat, tapi still Gak apa-apa. hashtag nice try. Nice try. Nomor 4 kill 6 masih membawa cukup banyak poin kali ini ya. Cukup efektif bermain dari tim BTR di bisa dibilang 3 game pertama bermain dengan sangat-sangat baik ya. Masuk top 4 di 3 game. Oke, dari Mantap 4AM gitu, juga nggak udah mulai apa-apa. keluar dari compound, Tapi udah mulai keluar dari global zona nyamannya. Ada lemparan Yang utility dari ketiga seorang nggak Sukar, apa-apa, depan berusaha pokoknya. menembus footballnya. Sementara itu Cosmos lagi Kayaknya proning film aja. ini Sementara itu Tukai Iya, menekan baik. Euphoria Spray dan